Shalom kasih Tuhan. Senang menyapa kembali dengan firman karena saya percaya firman Allah adalah kekuatan Allah yang bukan sekedar menyelamatkan kita dari maut, tetapi kekuatan kita menghadapi hari-hari yang kita hadapi hari ini. Nah, sebagaimana kita ketahui tema pagi hari ini tentang willing servant, artinya hamba yang berkenan kepada Allah. Kita ingat perumpamaan tentang kambing dan domba, di mana di hari-hari terakhir Tuhan pisahkan kambing dan domba. Ya, artinya kita percaya hari-hari ini menjadi bagian hari-hari yang terakhir di mana menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Tuhan juga sedang memilih, memisahkan hamba-hamba yang dalam tanda petik hanya melabeli diri hamba, melabeli mereka dengan dirinya dengan hamba atau sungguh-sungguh hamba yang berkenan kepada Allah. Nah, hari ini sebagai pembelajaran buat kita semua, buat callers, buat kita semua, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba dengan beberapa kualifikasi yang penting saudara pahami. Yang pertama, saya percaya untuk menjadi hamba yang berkenan kepada Allah, Tuhan mencari yang benar, bukan yang tenar, apalagi yang besar. Saya ulangi, yang pertama, Tuhan mau mencari hamba-hamba Tuhan yang benar, bukan yang tenar. Benar sama tenar beda huruf pertamanya saja. Bahkan bukan mencari hamba Tuhan yang besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari-hari ini ketenaran dan kebesaran menjadi orientasi yang mengaburkan visi keberkenanan kita kepada Allah. Coba kita lihat dalam Alkitab, Matius pasal 20 ayat 20 sampai 24. Bagaimana sindrom megalomania sindrom itu dari dulu sudah ada dan hari ini juga masih ada dalam gereja Tuhan. Matius 20 berkata demikian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya, Yakobus dan Yohanes nih ya, ring satu Yesus ya. Mereka datang pada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lain di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawan itu memang kamu akan minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Perhatikan 24. Mendengar hal itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ya, seorang ibu, ini the power of emak-emak ya, punya anak dua, Yakobus dan Yohanes, ingin memproposalkan diri mereka kepada Yesus untuk bisa duduk di sebelah kiri dan kanan. Bicara sebelah kiri dan kanan Yesus itu bicara tentang kehormatan, tentang orang-orang yang menduduki tempat posisi yang penting. Dan itu menimbulkan kegaduhan dalam pelayanan murid-murid Yesus ya. Bahwa saya percaya, kenapa Tuhan tidak mencari yang tenar, mencari yang besar, tapi mau mencari yang benar? Karena saya percaya ketenaran dan kebesaran hanya berorientasi kepada kebanggaan. Ya, padahal sangat jelas bahwa kebanggaan kita tidak sedikit pun menambah perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Pernah satu saat saya orang yang agak sedikit heboh di FB lah ya. Satu saat saya sering kali melihat teman-teman menuliskan jadwal khotbah mereka, minggu ini khotbah di mana, khotbah di mana, khotbah di mana, begitu ya. Kalau sudah perhatikan, tuh. Nah, satu saat saya diundang ke Bandung ke sebuah gereja yang sekali ibadahnya 1.700 orang. Ada keinginan juga, waktu itu ibadah baru 3 kali kalau ada keinginan juga saya foto lalu saya masukin jadwal. Kenapa? Karena untuk mencapai diundang di sebuah gereja dengan kapasitas 1.700 orang per sesi ibadah, itu menurut saya sebuah anugerah yang tidak murahan. Nah, tapi apa yang terjadi ketika saya melakukan itu, saya ingat kalimat
tidak menambah sedikit pun perkenanan Tuhan. Ya, sindrom mematikan. Kenapa? Karena isi menjadi hamba yang berkenan kepada Allah, karena akan menstimulus dan mengejar bagaimana mendapat predikat menjadi yang terbaik. Bicara tenar, bicara besar, itu orientasinya mengejar menjadi yang terbaik. Padahal sekalipun kita sama-sama hamba Tuhan, ukuran nilai kita yang terbaik pastilah beda di mata Tuhan. Ya, contoh, kalau kita bicara pendeta besar dengan jemaat ribuan orang, itu sulit sekali dicapai dan digapai oleh hamba Tuhan yang di desa-desa, yang di kampung-kampung, yang jumlah jemaat, ya jumlah penduduknya saja nggak sampai 1.000. Artinya kita punya jemaat di Jakarta dengan ribuan orang, itu tidak bisa kita komparasikan dengan hamba-hamba Tuhan di daerah yang cuma penduduknya cuma 500, 300 orang. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang di luar pertandingan beda. Sebab itu sindrom megalomania, sindrom menjadi paling besar, menjadi paling tenar, yang sangat seorang hamba Tuhan, karena pasti orientasinya menyenangkan Tuhan, tetapi mencari menjadi yang terbaik. Padahal saya ingatkan saudara, yang Tuhan cari adalah orang yang bisa berbuat baik. Ya, Tuhan tidak mencari yang terbaik, tapi orang yang bisa melakukan yang baik. Ya, Yesus sendiri mengajarkan secara sungsang bahwa yang terbesar adalah yang mau menjadi hamba. Ya, justru yang terbesar adalah orang yang menjadi hamba bagi sesamanya. Artinya Tuhan cari bukan hamba yang berbuat, melakukan hal-hal yang besar maksudnya, namun yang berubah, menjadikan orang lain utama, bahkan berbuah yang berarti hidupnya dinikmati orang lain. Hari ini ukuran besar kita adalah bagaimana hidup orang lain. Ya, oleh sebab itu maka hal yang pertama saya mau katakan, untuk menjadi hamba yang berkenan kepada Allah, pelayan yang berkenan kepada Allah, maka sekali lagi kita harus menjadi hamba yang benar, bukan hamba yang tenar, hamba yang besar. Ya, kenapa? Karena bicara ketenaran, bicara kebesaran, itu orientasinya pasti kebanggaan. Bicara kebanggaan, orientasinya adalah untuk kepentingan kita dan bukan untuk kerajaan Allah. Ya, yang kedua, catatan saya dia memberikan catatan penting kepada kita pagi hari ini. Yang kedua, hamba Tuhan yang berkenan adalah, perhatikan, kalau tadi hamba Tuhan yang benar, bukan yang tenar dan besar. Yang kedua adalah melakukan yang tepat, bukan yang cepat. Artinya bicara akurasi, memahami rencana Allah yang hebat dan luar biasa. Bicara contoh yang kedua tentang melakukan yang cepat, yang sehingga gak berkenankan kepada Allah, itu siapa? Yang tentang orang yang melakukan Yudas Iskariot. Ya. Yesus, pertanyaan menariknya begini. Jual Yesus dengan 30 keping perak. Itu harga yang, coba kita lihat Keluaran 21 ayat 32. Keluaran 21 ayat 32, kita menemukan sebuah fakta yang agak sedikit miris. Kenapa Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak itu? Kita lihat Keluaran 21 ayat 32, kita menemukan sebuah fakta yang menarik, catatan-catatan Alkitab tentang perjalanan hidup ini. Lihat, Keluaran 21:32 berkata, kita mulai dari ayat yang berapa nih? Ayat 29 ya. Langsung aja 32 dah. Ngerti aja. Dan lembu yang menanduk orang sampai mati. Ayat 32-nya bilang begini. Tetapi jika lembu itu
menanduk seorang budak laki-laki. Jadi budak laki-laki dikatakan atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu dilempari mati dengan batu. Ternyata harga 30 keping perak itu harga kompensasi yang sangat murah ketika seekor lembu menanduk budak laki-laki atau perempuan. Bukan anak, tapi budak. Artinya Yudas menjual Yesus bukan dengan harga yang sangat mahal, tetapi harga sekedar. Nah, pertanyaan menarik, kenapa Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak dengan harga yang murah? Selama ini kita terkooptasi dengan pandangan bahwa Yudas menjual Yesus itu karena faktor kebencian. Nah, saya melihat satu sisi yang lain, ini karena ketidakakurat Yudas sehingga Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Pertanyaan menariknya begini, ketika Yudas menjual Yesus tujuannya adalah karena dia benci Yesus, atau Yudas rindu menjadi seorang pahlawan? Ya, saya percaya tidak pernah terbersit dalam pikiran Yudas menjual Yesus dengan faktor kebencian. Kenapa? Karena setelah dia mendapatkan uang dari pemuka agama itu 30 keping perak, dan dia lihat Yesus masuk dalam pengadilan yang tidak adil itu, maka menyesallah Yudas, dan itu lalu dia gantung diri. Kalau dia penuh kebencian dengan Yesus, maka dia puas dengan strategi yang dia hadapi. Nah, kalau bukan karena faktor kebencian, kira-kira Yudas menjual Yesus karena faktor apa? Ya, nah, saya mau katakan begini, saya tuliskan gini ya. Mengapa Yudas Iskariot menyesal bahkan menggantung diri melihat Yesus ditangkap? Apakah karena dia tamak atau karena benci sehingga dia menjual Yesus? Banyak orang yang mendeskripsikan alasan Yudas Iskariot menjual Yesus karena tamak akan uang. Namun saya kurang menyetujuinya, karena harga jual Yesus senilai 30 keping perak itu, jika dibandingkan dengan ayat tadi Keluaran 21:32, maka harga Yesus hanyalah senilai harga seorang budak. Padahal jika dia pasang tarif tinggi pun, perhatikan ya, para anggota mahkamah agama akan membayar uangnya. Jadi apakah penyebab Yudas menjual Yesus? Jawabannya adalah karena ada kedagingan yang di dalam kehidupannya ya. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya perhatikan begini. Orang Israel pada waktu itu sekian ratus tahun dijajah oleh bangsa-bangsa. Dan pada masa Yesus hidup mereka dijajah oleh tentara Roma. Maka sejarah memberikan catatan berkali-kali orang-orang Israel terkemuka muncul untuk melakukan pembalasan. Namun berkali-kali pembebasan. Namun berkali-kali setiap pemberontakan yang dilakukan orang Israel selalu gagal. Nah, satu saat muncullah tokoh Yesus yang sangat fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena Yesus bisa bikin mujizat. Yang sakit bisa sembuh, yang kelaparan 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara bisa bayangkan, kalau seluruh orang Israel mendaulat Yesus, pemimpin mereka, dan Yesus secara politis menjadi tokoh pemberontakan bagi tentara Romawi, maka mereka memastikan Israel pasti merdeka. Kenapa? Kalau mereka perang, ada yang terluka, Yesus tinggal tumpang tangan, jamah sembuh. Mereka kalau perang nggak perlu bawa perbekalan, kenapa? Yesus tinggal berdoa, diangkat batu itu, angkat batu atau roti itu, dia pecah-pecahkan, seluruh tentaranya bisa makan dengan kenyang. Maka kriteria-kriteria inilah yang menarik buat orang Israel berdaulat menjadikan Yesus itu menjadi pemimpin mereka. Tetapi yang menjadi kekecewaan banyak orang adalah Yesus selalu menolak jika akan didaulat menjadi pemimpin mereka. Alkitab berikan catatan dia selalu menyingkir ke tempat yang sepi ya.
ketika mereka ingin menginaugurasi Yesus menjadi raja, seolah-olah Yesus masih malu-malu atau untuk tampil secara terbuka menggelorakan perlawanan mereka kepada orang Romawi. Padahal bangsa Israel sudah siap mendukungnya. Artinya orang-orang Israel punya pandangan Yesus malu-malu. Perlu legitimasi yang lebih kuat bagaimana Yesus keluar sebagai tokoh yang akan membebaskan orang Israel. Maka perhatikan di sini kesalahannya. Yudas cepat, tetapi dia mencari yang cepat. Yudas berusaha menjadi sutradara yang mempersiapkan panggung bagi Yesus sebagai tokoh perlawanan bagi para imam dan pemerintahan Romawi. Kenapa dia menyediakan panggung? Karena dalam konsep Yudas, kalau mau ditangkap pasti Yesus akan. Maka dirancangkanlah dengan dijual 30 keping perak hanya sebuah panggung di mana Yesus akan ditangkap oleh oleh para imam itu, dan maka ditangkap siapapun, saya percaya biarpun orang bersalah, kalau mau ditangkap rasanya kadang-kadang melakukan perlawanan. Maka Yesus akan memberikan perlawanan, dan perlawanan itu akan menjadi titik awal daripada pemberontakan antara Israel. Artinya mempersiapkan sebuah panggung bagi Yesus. Ia sudah melakukan sesuatu dengan cepat. Padahal bicara Yesus menjadi pemimpin, menjadi raja, bukan secara fisik. Siapa lagi melakukan kecepatan namun tidak tepat? Yaitu Sarah. Kenapa Sarah dikatakan dia melakukan yang tepat, yang cepat bukan yang tepat? Karena Sarah menanti-nantikan kelahiran anak laki-lakinya, anaknya, itu mungkin puluhan tahun juga. Kalau seandainya waktu menikah Abraham umur 40, selisih dengan Sarah itu 10 tahun. Dia umur 30 tahun. Dan dia melahirkan umur 90 tahun, berarti 60 tahun dia harus menantikan anak. Itu perjalanan yang tidak mudah, itu mungkin jadi cercaan dan cibiran saudara-saudara daripada Abraham, dari masyarakat sekitarnya. Maka pada satu saat dia punya ide yang sebenarnya tidak salah. Karena apa? Karena pada masa itu budak adalah bentuk kepemilikan seorang tuan. Budak tidak punya apa-apa. Jadi apapun yang dimiliki oleh budak itu adalah milik tuannya. Maka ketika konsep ini muncul dalam kehidupan Sarah, maka Sarah perintahkan Abraham untuk menikahi Hagar. Karena dia berpikir anak yang dilahirkan Hagar bukan milik Hagar, tapi milik dia karena dia adalah seorang tuan atau nyonyanya. Dan apa yang terjadi akibat kecepatan tidak tepat ini, maka sampai hari ini friksi itu muncul begitu hebat. Nah, hari ini saya maha percaya untuk mendapat menjadi orang yang tepat, melakukan yang tepat bukan yang cepat, akurasi itu hanya bisa muncul dari keintiman kita dengan Tuhan. Jadi hal yang kedua saya percaya, kalau yang pertama Tuhan tidak mencari yang besar atau yang tenar, tetapi yang benar. Tuhan juga yang kedua tidak mencari orang-orang yang melakukan dengan cepat. Sebab kadang-kadang kita ingin menjadi orang yang tercepat. Tetapi Tuhan mau kita melakukan dengan tepat. Ya, dengan tepat ya. Yang ketiga, saya percaya hamba yang berkenan kepada Allah adalah hamba yang menyalibkan kedagingan dan bukan menyelipkan kedagingan. Nyalip A, nyelip B, ya beda sedikit aja. Menyalipkan kedagingan, bukan menyelipkan kedagingan. Sebab kenapa? Coba kita lihat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini Yakobus menulis surat kepada jemaat, bukan kepada orang luar jemaat. Jadi ternyata di dalam gereja ada pertengkaran, ya, ada perselisihan. Makanya Yakobus mencatat, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu
tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab semua yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Lihat, akar daripada persoalan dalam gereja hari ini, bagaimana ada pertengkaran, ada iri hati, segala macam. Medsos kadang-kadang menjadi panggung di mana seseorang mencerca, mencaci dan memaki orang lain, hamba Tuhan yang lain. Nah pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Karena banyak hamba Tuhan yang belum menyalipkan kedagingannya, dia masih menyelipkan kedagingannya. Ada ambisi-ambisi pribadi. Sederhananya begini saudara, saya pun harus berjuang untuk hal yang seperti ini. Kalau ada iri hati dalam hidup kita terhadap pelayanan orang lain, kita belum total menyalipkan kedagingan kita. Ya, saya sadar di antara kita masih ada iri, masih ada terluka melihat hamba-hamba Tuhan yang lain berhasil. Ini menunjukkan bahwa kita belum menyalipkan kedagingan kita. Kenapa? Karena kita merasa hidup kita menjadi tidak berharga ketika ada orang-orang lain yang lebih hebat daripada kita. Nah inilah yang menjadikan kita hari ini sekali lagi menjadi hamba Tuhan yang tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saya tanya nih, kalau seorang bapak dia bergelar master, lalu anaknya bergelar doktor, master S2, doktor S3. Ada nggak perasaan bapak yang merasa tersaingi anaknya? Rasanya enggak ya. Kita orang tua pasti memotivasi, mendorong anak-anak kita lebih sukses dari kita. Tapi kalau kita S2, teman kita S2, teman main kita S2 lalu lanjut S3, kadang-kadang kita lebih jadi sakit hati. Artinya apa? Hati kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita belum sampai taraf kebangga ketika teman-teman berhasil dan sukses. Ya, itulah sebabnya maka tidak heran banyak pertikaian di dalam gereja hari-hari ini terjadi. Ketika ada seorang pendeta teman kita sukses dan berhasil secara kasat mata ya, maka kita bisa jelaskan 100 macam alasan bahwa dia tidak sesukses apa yang mereka lihat. Oh dia bilang begini. Betul. Hal itu muncul kenapa? Karena ada iri hati. Iri hati itu adalah kedagingan yang membuat kita mengaburkan visi kita dengan Tuhan ya. Jadi oleh sebab itu yang keempat saya percaya hamba Tuhan yang berkenan ya. Dan ketiga itu yang keempat, hamba Tuhan yang berkenan adalah menjadi hamba dan bukan menjadi hamba dalam pelayanan. Apa itu hamba? Hamba itu hidup karena diberkati Tuhannya. Hamba itu mencari. Saya sadar hari ini orientasi seperti ini harus kita bangun perlahan-lahan karena tidak mudah merubah mindset kita ya. Bagaimana hamba-hamba Tuhan menjadi hamba dalam pelayanan? Ya apa? Dia menggerogoti pelayanan itu untuk kehidupan pribadinya. Padahal Tuhan mau kita bukan menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Allah ya. Hamba-hamba yang berkenan kepada Allah adalah hamba-hamba yang mau menjadi hamba dan bukan menjadi hamba di dalam pelayanan kita kepada Allah ya. Saya catat beberapa kalimat yang penting adalah begini saudara. Bahwa hamba yang berkenan kepada Allah harus bukan hanya siap sebagai akurat dalam Tuhan, tetapi siap juga sekarat dalam pelayanan, artinya siap mati buat Tuhan. Jadi artinya menjadikan pelayanan kita
menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita. Faktor terbesar yang membuat kita tidak memposisikan diri secara akurat dengan Tuhan adalah orientasi pelayanan kita. Sehingga kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah, hamba Tuhan yang menyelipkan kedagingan dan menyelipkan kedagingan. Jadi artinya kita mau berbicara yang keempat. Sekarang kita sadar hari ini, kita harus menjadi hamba di dalam pelayanan, bukan menjadi hama. Bukan mencari hidup, tetapi memberi hidup di dalam pelayanan kita. Orientasi kita sekali lagi, bagaimana Tuhan disenangkan dalam pelayanan kita, dan bukan kita yang disenangkan dalam pelayanan kita. Kita harus siap akurat dan siap sekarat di dalam pelayanan kita untuk Tuhan ya. Yang kelima, yang terakhir, karena waktu kita sangat singkat, saya mau sampaikan yang kelima, hamba yang berkenan kepada Allah adalah hamba yang menjadi pembela dan bukan pembelah. Apa itu bedanya pembela dan pembelah? Kalau saudara memotong bambu, cara membelah bambu adalah mengangkat yang satu, menginjak yang lain. Jadi artinya membelah bambu itu menginjak kaki yang satu dan mengangkat yang lain. Artinya dalam pelayanan kita, kita tidak boleh membedakan membeda-bedakan orang. Ya, saya sadar hari ini sebagai hamba Tuhan, saya pun masih jatuh bangun dalam proses untuk mencari perkenan Tuhan. Karena kenapa? Karena seringkali daging kita itu membedakan sekali orang-orang dalam pelayanan ya. Makanya Mahatma Gandhi, seorang tokoh nasional, bapak bangsa orang India, dia pernah bilang begini, dia kagum dan salut dengan pengajaran Yesus yang begitu hebat dan luar biasa. Salah satu yang dia terima adalah pengajaran Yesus bagaimana Allah memandang manusia itu menjadi satu derajat, satu level. Sedangkan dalam tradisi India, setiap orang ketika lahir levelnya berbeda. Kenapa? Karena mereka mengenal yang namanya kasta. Tapi yang menarik adalah sampai akhir hidupnya, sekalipun dia mengagumi Yesus, sekalipun dia berulang-ulang kali membaca kitab Injil, hatinya tidak menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena dia bilang begini, Yesus mengajarkan dengan hebat, tetapi orang Kristen yang melakukan pengajar itu yang membuat dia kecewa. Karena dia datang pada satu hari ke gereja, karena dia berpakaian sederhana dan dia orang India, maka pelayan gereja menempatkan dia di belakang. Yang di depan adalah orang-orang terhormat, orang-orang Inggris. Ya. Dia bilang pengajar Yesus anti kasta, tetapi orang Kristen memperlakukan kasta secara tidak terang-terangan. Ini yang menghambat orang-orang seperti Mahatma Gandhi percaya kepada Allah. Nah, oleh sebab itu maka saya hari ini saya mau katakan ada 5 prinsip kebenaran yang saya sharing dalam waktu yang singkat, bagaimana menjadi hamba yang berkenan. Yang pertama sekali lagi, Tuhan tidak cari ketenaran, Tuhan tidak cari orang yang besar, tetapi Tuhan cari orang-orang yang benar. Kenapa saya katakan demikian? Yeremia khotbah 40 tahun di Israel, tidak ada satupun juga orang yang bertobat. Yunus khotbah 40 hari, seluruh kota Niniwe bertobat. Apakah credit point Yunus lebih tinggi daripada Yeremia? Enggak. Tuhan lihat bukan hasil, Tuhan lihat adalah prosesnya. Yeremia tetap taat sekalipun dia tahu tidak ada orang yang akan bertobat dari pelayanannya. Yang kedua, Tuhan cari orang-orang yang melakukannya dengan tepat dan bukan hanya cepat. Ya, Sarah ingin cepat-cepat, Yudas ingin cepat-cepat membuat panggung menjadi seorang sutradara bagi panggung Yesus, panggung kehadiran Yesus tengah-tengah belantika perpolitikan Israel, tetapi itu yang membuat dia menyesal dan gantung diri. Yang ketiga, Allah mau kita menjadi hamba yang berkenan, yang menyelipkan kedagingan dan bukan menyelipkan kedagingan. Kebanggaan itu tidak dosa kelihatannya, karena tidak langsung melakukan sesuatu. Tapi hati-hati, itu jerat membuat kita tahu yang daripada Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang keempat, sekali lagi, kita hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah menjadi hamba dalam pelayanan dan bukan menjadi hamba yang menggerogoti pelayanan. Ya, banyak orang meninggalkan Tuhan karena kita hamba-hamba yang tidak menjadi teladan. Ya, yang kelima, kita harus menjadi pembela bukan pembelah. Artinya jangan kita membedakan orang dalam pelayanan ya, karena walaupun bagaimana Tuhan mau kita memandang orang sama seperti Yesus memandang mereka.
Selamat berjuang bersama dengan saya. Saya pun bukan hamba Tuhan yang sempurna. Saya berharap saudara berdoa buat kami, hamba-hamba Tuhan yang berjuang hanya sekedar mencari perkenan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, shalom kasih Tuhan. Senang menyapa kembali dengan firman karena saya percaya firman Allah adalah kekuatan Allah yang bukan sekedar menyelamatkan kita dari maut, tetapi kekuatan kita menghadapi hari-hari yang kita hadapi hari ini. Nah, sebagaimana kita ketahui tema pagi hari ini tentang willing servant, artinya hamba yang berkenan kepada Allah. Kita ingat perumpamaan tentang kambing dan domba, di mana di hari-hari terakhir Tuhan pisahkan kambing dan domba. Ya, artinya kita percaya hari-hari ini menjadi bagian hari-hari yang terakhir di mana menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Tuhan juga sedang memilih, memisahkan hamba-hamba yang dalam tanda petik hanya melabeli diri hamba, melabeli mereka dengan dirinya dengan hamba atau sungguh-sungguh hamba yang berkenan kepada Allah. Nah, hari ini sebagai pembelajaran buat kita semua, buat callers, buat kita semua, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba dengan beberapa kualifikasi yang penting saudara pahami. Yang pertama, saya percaya untuk menjadi hamba yang berkenan kepada Allah, Tuhan mencari yang benar, bukan yang tenar, apalagi yang besar. Saya ulangi, yang pertama, Tuhan mau mencari hamba-hamba Tuhan yang benar, bukan yang tenar. Benar sama tenar beda huruf pertamanya saja. Bahkan bukan mencari hamba Tuhan yang besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari-hari ini ketenaran dan kebesaran menjadi orientasi yang mengaburkan visi keberkenanan kita kepada Allah. Coba kita lihat dalam Alkitab, Matius pasal 20 ayat 20 sampai 24. Bagaimana sindrom megalomania sindrom itu dari dulu sudah ada dan hari ini juga masih ada dalam gereja Tuhan. Matius 20 berkata demikian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya, Yakobus dan Yohanes nih ya, ring satu Yesus ya. Mereka datang pada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lain di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawan itu memang kamu akan minum, tetapi hal duduk di dalam kanan, di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Perhatikan 24. Mendengar hal itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ya, seorang ibu, ini the power of emak-emak ya, punya anak dua, Yakobus dan Yohanes, ingin memproposalkan diri mereka kepada Yesus untuk bisa duduk di sebelah kiri dan kanan. Bicara sebelah kiri dan kanan Yesus itu bicara tentang kehormatan, tentang orang-orang yang menduduki tempat posisi yang penting. Dan itu menimbulkan kegaduhan dalam pelayanan murid-murid Yesus ya. Bahwa saya percaya, kenapa Tuhan tidak mencari yang tenar, mencari yang besar, tapi mau mencari yang benar? Karena saya percaya ketenaran dan kebesaran hanya berorientasi kepada kebanggaan. Ya. Padahal sangat jelas bahwa kebanggaan kita tidak sedikit pun menambah perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Pernah satu saat ya, saya orang yang agak sedikit heboh di FB lah ya. Satu saat saya sering kali melihat teman-teman menuliskan jadwal khotbah mereka, minggu ini khotbah di mana, khotbah di mana, khotbah di mana begitu ya. Kalau sudah perhatikan, satu saat saya diundang ke Bandung ke sebuah gereja yang sekali ibadahnya 1.700 orang. Ada keinginan juga, waktu itu ibadah baru 3 kali kalau ada keinginan juga saya foto lalu saya masukin jadwal. Kenapa?
Karena untuk mencapai diundang di sebuah gereja dengan kapasitas 1.700 orang per sesi ibadah, itu menurut saya sebuah anugerah yang tidak murahan. Nah, tapi apa yang terjadi ketika saya melakukan itu, saya ingat kalimat tidak menambah sedikit pun perkenanan Tuhan. Ya, sindrom mematikan. Kenapa? Karena isi menjadi hamba yang berkenan kepada Allah, karena akan menstimulus dan mengejar bagaimana mendapat predikat menjadi yang terbaik. Bicara tenar, bicara besar, itu orientasinya mengejar menjadi yang terbaik. Padahal sekalipun kita sama-sama hamba Tuhan, ukuran nilai kita yang terbaik pastilah beda di mata Tuhan. Ya, contoh, kalau kita bicara pendeta besar dengan jemaat ribuan orang, itu sulit sekali capai dan digapai oleh hamba Tuhan yang di desa-desa, di kampung-kampung, yang jumlah jemaat, ya jumlah penduduknya saja nggak sampai 1.000. Artinya kita punya jemaat di Jakarta dengan ribuan orang, itu tidak bisa kita komparasikan dengan hamba-hamba Tuhan di daerah yang cuma penduduknya cuma 500, 300 orang. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang di luar pertanian beda. Sebab itu megalomania sindrom menjadi paling besar, menjadi paling tenar, yang sangat seorang hamba Tuhan, karena pasti orientasinya menyenangkan Tuhan, tetapi mencari menjadi yang terbaik. Padahal saya ingatkan saudara, yang Tuhan cari adalah orang yang bisa berbuat baik. Ya, Tuhan tidak mencari yang terbaik, tapi orang yang menjadi bisa melakukan yang baik. Ya, Yesus sendiri mengajarkan secara sungsang bahwa yang terbesar adalah yang mau menjadi hamba. Ya, justru yang terbesar adalah orang yang menjadi hamba bagi sesamanya. Artinya Tuhan cari bukan hamba yang berbuat, melakukan hal-hal yang besar maksudnya, namun yang berubah, menjadikan orang lain utama, bahkan berbuah yang berarti hidupnya dinikmati orang lain. Hari ini ukuran besar kita adalah bagaimana hidup orang lain. Ya, oleh sebab itu maka hal yang pertama saya mau katakan, untuk menjadi hamba yang berkenan kepada Allah, pelayan yang berkenan kepada Allah, maka sekali lagi kita harus menjadi hamba yang benar, bukan hamba yang tenar, hamba yang besar. Ya, kenapa? Karena bicara ketenaran, bicara kebesaran, itu orientasinya pasti kebanggaan. Bicara kebanggaan, orientasinya adalah untuk kepentingan kita dan bukan untuk kerajaan Allah. Ya, yang kedua, catatan saya dia memberikan catatan penting kepada kita pagi hari ini. Yang kedua, hamba Tuhan yang berkenan adalah, perhatikan, kalau tadi hamba Tuhan yang benar, bukan yang tenar dan besar. Yang kedua adalah melakukan yang tepat, bukan yang cepat. Artinya bicara akurasi, memahami rencana Allah yang hebat dan luar biasa. Bicara contoh yang kedua tentang melakukan yang cepat, yang sehingga gak berkenankan kepada Allah, itu siapa? Yang tentang orang yang melakukan Yudas Iskariot. Ya. Yesus, iya apa? Pertanyaan menariknya begini. Jual Yesus dengan 30 keping perak. Itu harga yang, coba kita lihat Keluaran 21 ayat 32. Keluaran 21 ayat 32. Kita menemukan sebuah fakta yang agak sedikit miris. Kenapa Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak itu? Kita lihat Keluaran 21 ayat 32. Kita menemukan sebuah fakta yang menarik, catatan-catatan Alkitab tentang perjalanan hidup ini. Lihat, Keluaran 21 ayat 32 berkata, kita mulai dari ayat yang yang berapa nih? Ayat 29 ya.
Langsung aja 32 dah, supaya ngerti aja. Dan lembu yang menanduk orang sampai mati. Ayat 32-nya bilang begini. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki. Jadi budak laki-laki dikatakan atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu dilempari mati dengan batu. Ternyata harga 30 keping perak itu harga kompensasi yang sangat murah ketika seekor lembu menanduk budak laki-laki atau perempuan. Bukan anak, tapi budak. Artinya Yudas menjual Yesus bukan dengan harga yang sangat mahal, tetapi harga sekedar. Nah, pertanyaan menarik, kenapa Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak dengan harga yang murah? Selama ini kita terkooptasi dengan pandangan bahwa Yudas menjual Yesus itu karena faktor kebencian. Nah, saya melihat satu sisi yang lain, ini karena ketidakakurat Yudas sehingga Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Pertanyaan menariknya begini, ketika Yudas menjual Yesus tujuannya adalah karena dia benci Yesus, atau Yudas rindu menjadi seorang pahlawan? Ya, saya percaya tidak pernah terbersit dalam pikiran Yudas menjual Yesus dengan faktor kebencian. Kenapa? Karena setelah dia mendapatkan uang dari pemuka agama itu 30 keping perak, dan dia lihat Yesus masuk dalam pengadilan yang tidak adil itu, maka menyesallah Yudas dan itu lalu dia gantung diri. Kalau dia penuh kebencian dengan Yesus, maka dia puas dengan strategi yang dia hadapi. Nah, kalau bukan karena faktor kebencian, kira-kira Yudas menjual Yesus karena faktor apa? Ya, nah, saya mau katakan begini, saya tuliskan gini ya. Mengapa Yudas Iskariot menyesal bahkan menggantung diri melihat Yesus ditangkap? Apakah karena dia tamak atau karena benci sehingga dia menjual Yesus? Banyak orang yang mendeskripsikan alasan Yudas Iskariot menjual Yesus karena tamak akan uang. Namun saya kurang menyetujuinya karena harga jual Yesus senilai 30 keping perak itu jika dibandingkan dengan ayat tadi Keluaran 21:32, maka harga Yesus hanyalah senilai harga seorang budak. Padahal jika dia pasang tarif tinggi pun, perhatikan ya, para anggota mahkamah agama akan membayar uangnya. Jadi apakah penyebab Yudas menjual Yesus? Jawabannya adalah karena ada kedagingan yang di dalam kehidupannya ya. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya perhatikan begini. Orang Israel pada waktu itu sekian ratus tahun dijajah oleh bangsa-bangsa. Dan pada masa Yesus hidup mereka dijajah oleh tentara Roma. Maka sejarah memberikan catatan berkali-kali orang-orang Israel terkemuka muncul untuk melakukan pembalasan. Namun berkali-kali pembebasan. Namun berkali-kali setiap pemberontakan yang dilakukan orang Israel selalu gagal. Nah, satu saat muncullah tokoh Yesus yang sangat fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena Yesus bisa bikin mujizat. Yang sakit bisa sembuh, yang kelaparan 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara bisa bayangkan kalau seluruh orang Israel mendaulat Yesus pemimpin mereka, dan Yesus secara politis menjadi tokoh pemberontakan bagi tentara Romawi, maka mereka memastikan Israel pasti merdeka. Kenapa? Kalau mereka perang, ada yang terluka, Yesus tinggal tumpang tangan, jamah sembuh. Mereka kalau perang nggak perlu bawa perbekalan, kenapa? Yesus tinggal berdoa, diangkat batu itu, angkat batu atau roti itu, dia pecah-pecahkan, seluruh tentaranya bisa makan dengan kenyang. Maka kriteria-kriteria inilah yang menarik buat orang Israel berdaulat menjadikan Yesus itu menjadi pemimpin mereka.
Tetapi yang menjadi kekecewaan banyak orang adalah Yesus selalu menolak jika akan didaulat menjadi pemimpin mereka. Alkitab berkata dia selalu menyingkir ke tempat yang sepi ya. Ketika mereka ingin menginaugurasi Yesus menjadi raja, seolah-olah Yesus masih malu-malu atau untuk tampil secara terbuka menggelorakan perlawanan mereka kepada orang Romawi. Padahal bangsa Israel sudah siap mendukungnya. Artinya orang-orang Israel punya pandangan Yesus malu-malu. Perlu legitimasi yang lebih kuat bagaimana Yesus keluar sebagai tokoh yang akan membebaskan orang Israel. Maka perhatikan di sini kesalahannya. Yudas cepat, tetapi dia mencari yang cepat. Yudas berusaha menjadi sutradara yang mempersiapkan panggung bagi Yesus sebagai tokoh perlawanan bagi para imam dan pemerintahan Romawi. Kenapa dia menyediakan panggung? Karena dalam konsep Yudas, kalau mau ditangkap, pasti Yesus akan. Maka dirancangkanlah dengan dijual 30 keping perak, hanya sebuah panggung di mana Yesus akan ditangkap oleh oleh para imam itu. Dan maka ditangkap, siapapun saya percaya, biarpun orang bersalah kalau mau ditangkap, rasanya kadang-kadang melakukan perlawanan. Maka Yesus akan memberikan perlawanan, dan perlawanan itu akan menjadi titik awal daripada pemberontakan antara Israel. Artinya mempersiapkan sebuah panggung bagi Yesus. Ia sudah melakukan sesuatu dengan cepat. Padahal bicara Yesus menjadi pemimpin, menjadi raja, bukan secara fisik. Siapa lagi melakukan kecepatan namun tidak tepat? Yaitu Sarah. Kenapa Sarah dikatakan dia melakukan yang tepat, yang cepat bukan yang tepat? Karena Sarah menanti-nantikan kelahiran anak laki-lakinya, anaknya, itu mungkin puluhan tahun juga. Kalau seandainya waktu menikah Abraham umur 40, selisih dengan Sarah itu 10 tahun. Dia umur 30 tahun. Dan dia melahirkan umur 90 tahun, berarti 60 tahun dia harus menantikan anak. Itu perjalanan yang tidak mudah, itu mungkin jadi cercaan dan cibiran saudara-saudara daripada Abraham, dari masyarakat sekitarnya. Maka pada satu saat dia punya ide yang sebenarnya tidak salah. Karena apa? Karena pada masa itu budak adalah bentuk kepemilikan seorang tuan. Budak tidak punya apa-apa. Jadi apapun yang dimiliki oleh budak itu adalah milik tuannya. Maka ketika konsep ini muncul dalam kehidupan Sarah, maka Sarah perintahkan Abraham untuk menikahi Hagar. Karena dia berpikir anak yang dilahirkan Hagar bukan milik Hagar, tapi milik dia karena dia adalah seorang tuan atau nyonyanya. Dan apa yang terjadi akibat kecepatan tidak tepat ini, maka sampai hari ini friksi itu muncul begitu hebat. Nah, hari ini saya maha percaya untuk mendapat menjadi orang yang tepat, melakukan yang tepat bukan yang cepat. Akurasi itu hanya bisa muncul dari keintiman kita dengan Tuhan. Jadi hal yang kedua saya percaya, kalau yang pertama Tuhan tidak mencari yang besar atau yang tenar, tetapi yang benar. Tuhan juga yang kedua tidak mencari orang-orang yang melakukan dengan cepat. Sebab kadang-kadang kita ingin menjadi orang yang tercepat. Tetapi Tuhan mau kita melakukan dengan tepat. Ya, dengan tepat ya. Yang ketiga, saya percaya hamba yang berkenan kepada Allah adalah hamba yang menyalibkan kedagingan dan bukan menyelipkan kedagingan. Nyalip A, nyelip B, ya beda sedikit aja. Menyalipkan kedagingan, bukan menyelipkan kedagingan. Sebab kenapa? Coba kita lihat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini Yakobus menulis surat kepada jemaat, bukan kepada orang luar jemaat. Jadi ternyata di dalam gereja ada pertengkaran, ya, ada perselisihan.
Makanya Yakobus mencatat, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab semua yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Lihat, akar daripada persoalan dalam gereja hari ini, bagaimana ada pertengkaran, ada iri hati, segala macam. Medsos kadang-kadang menjadi panggung di mana seseorang mencerca, mencaci dan memaki orang lain, hamba Tuhan yang lain. Nah pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Karena banyak hamba Tuhan yang belum menyalipkan kedagingannya, dia masih menyelipkan kedagingannya. Ada ambisi-ambisi pribadi. Sederhananya begini saudara, saya pun harus berjuang untuk hal yang seperti ini. Kalau ada iri hati dalam hidup kita terhadap pelayanan orang lain, kita belum total menyalipkan kedagingan kita. Ya, saya sadar di antara kita masih ada iri, masih ada terluka melihat hamba-hamba Tuhan yang lain berhasil. Ini menunjukkan bahwa kita belum menyalipkan kedagingan kita. Kenapa? Karena kita merasa hidup kita menjadi tidak berharga ketika ada orang-orang lain yang lebih hebat daripada kita. Nah inilah yang menjadikan kita hari ini sekali lagi menjadi hamba Tuhan yang tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saya tanya nih, kalau seorang bapak dia bergelar master, lalu anaknya bergelar doktor, master S2, doktor S3. Ada nggak perasaan bapak yang merasa tersaingi anaknya? Rasanya enggak ya. Kita orang tua pasti memotivasi, mendorong anak-anak kita lebih sukses dari kita. Tapi kalau kita S2, teman kita S2, teman main kita S2 lalu lanjut S3, kadang-kadang kita lebih jadi sakit hati. Artinya apa? Hati kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita belum sampai taraf kebangga ketika teman-teman berhasil dan sukses. Ya, itulah sebabnya maka tidak heran banyak pertikaian di dalam gereja hari-hari ini terjadi. Ketika ada seorang pendeta teman kita sukses dan berhasil secara kasat mata ya, maka kita bisa jelaskan 100 macam alasan bahwa dia tidak sesukses apa yang mereka lihat. Oh dia bilang begini. Betul. Hal itu muncul kenapa? Karena ada iri hati. Iri hati itu adalah kedagingan yang membuat kita mengaburkan visi kita dengan Tuhan ya. Jadi oleh sebab itu yang keempat saya percaya hamba Tuhan yang berkenan ya. Dan ketiga itu yang keempat, hamba Tuhan yang berkenan adalah menjadi hamba dan bukan menjadi hamba dalam pelayanan. Apa itu hamba? Hamba itu hidup karena diberkati Tuannya. Hamba itu mencari. Saya sadar hari ini orientasi seperti ini harus kita bangun perlahan-lahan karena tidak mudah merubah mindset kita ya. Bagaimana hamba-hamba Tuhan menjadi hamba dalam pelayanan? Ya apa? Dia menggerogoti pelayanan itu untuk kehidupan pribadinya. Padahal Tuhan mau kita bukan menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Allah ya. Hamba-hamba yang berkenan kepada Allah adalah hamba-hamba yang mau menjadi hamba dan bukan menjadi hamba di dalam pelayanan kita kepada Allah ya. Saya catat beberapa kalimat yang penting adalah begini saudara.
bahwa hamba yang berkenan kepada Allah harus bukan hanya siap sebagai akurat dalam Tuhan, tetapi siap juga sekarat dalam pelayanan, artinya siap mati buat Tuhan. Jadi artinya menjadikan pelayanan kita menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita. Faktor terbesar yang membuat kita tidak memposisikan diri secara akurat dengan Tuhan adalah orientasi pelayanan kita. Sehingga kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah, hamba Tuhan yang menyelipkan dagingan dan menyelipkan kedagingan. Jadi artinya kita mau berbicara yang keempat. Sekarang kita sadar hari ini, kita harus menjadi hamba di dalam pelayanan, bukan menjadi hama. Bukan mencari hidup, tetapi memberi hidup di dalam pelayanan kita. Orientasi kita sekali lagi, bagaimana Tuhan disenangkan dalam pelayanan kita, dan bukan kita yang disenangkan dalam pelayanan kita. Kita harus siap akurat dan siap sekarat di dalam pelayanan kita untuk Tuhan ya. Yang kelima, yang terakhir, karena waktu kita sangat singkat, saya mau sampaikan yang kelima, hamba yang berkenan kepada Allah adalah hamba yang menjadi pembela dan bukan pembelah. Apa itu bedanya pembela dan pembelah? Kalau saudara memotong bambu, cara membelah bambu adalah mengangkat yang satu, menginjak yang lain. Jadi artinya membelah bambu itu menginjak kaki yang satu dan mengangkat yang lain. Artinya dalam pelayanan kita, kita tidak boleh membedakan membeda-bedakan orang. Ya, saya sadar hari ini sebagai hamba Tuhan, saya pun masih jatuh bangun dalam proses untuk mencari perkenan Tuhan. Karena kenapa? Karena seringkali daging kita itu membedakan sekali orang-orang dalam pelayanan ya. Makanya Mahatma Gandhi, seorang tokoh nasional, bapak bangsa orang India, dia pernah bilang begini, dia kagum dan salut dengan pengajaran Yesus yang begitu hebat dan luar biasa. Salah satu yang dia terima adalah pengajaran Yesus bagaimana Allah memandang manusia itu menjadi satu derajat, satu level. Sedangkan dalam tradisi India, setiap orang ketika lahir levelnya berbeda. Kenapa? Karena mereka mengenal yang namanya kasta. Tapi yang menarik adalah sampai akhir hidupnya, sekalipun dia mengagumi Yesus, sekalipun dia berulang-ulang kali membaca kitab Injil, hatinya tidak menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena dia bilang begini, Yesus mengajarkan dengan hebat, tetapi orang Kristen yang melakukan pengajar itu yang membuat dia kecewa. Pernah dia datang pada satu hari ke gereja karena dia berpakaian sederhana dan dia orang India, maka pelayan gereja menempatkan dia di belakang. Yang di depan adalah orang-orang terhormat, orang-orang Inggris ya. Dia bilang pengajar Yesus anti kasta, tetapi orang Kristen memperlakukan kasta secara tidak terang-terangan. Ini yang menghambat orang-orang seperti Mahatma Gandhi percaya kepada Allah. Nah, oleh sebab itu maka saya hari ini saya mau katakan ada 5 prinsip kebenaran yang saya sharing dalam waktu yang singkat, bagaimana menjadi hamba yang berkenan. Yang pertama sekali lagi, Tuhan tidak cari ketenaran, Tuhan tidak cari orang yang besar, tetapi Tuhan cari orang-orang yang benar. Kenapa saya katakan demikian? Yeremia khotbah 40 tahun di Israel, tidak ada satupun juga orang yang bertobat. Yunus khotbah 40 hari, seluruh kota Niniwe bertobat. Apakah credit point Yunus lebih tinggi daripada Yeremia? Enggak. Tuhan lihat bukan hasil, Tuhan lihat adalah prosesnya. Yeremia tetap taat sekalipun dia tahu tidak ada orang yang akan bertobat dari pelayanannya. Yang kedua, Tuhan cari orang-orang yang melakukannya dengan tepat dan bukan hanya cepat. Ya, Sarah ingin cepat-cepat, Yudas ingin cepat-cepat membuat panggung menjadi seorang sutradara bagi panggung Yesus, panggung kehadiran Yesus tengah-tengah belantika perpolitikan Israel, tetapi itu yang membuat dia menyesal dan gantung diri. Yang ketiga, Allah mau kita menjadi hamba yang berkenan, yang menyelipkan kedagingan dan bukan menyelipkan kedagingan. Kebanggaan itu tidak dosa kelihatannya, karena tidak langsung melakukan sesuatu. Tapi hati-hati, itu jerat membuat kita yang daripada Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang keempat, sekali lagi, kita hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah menjadi hamba dalam pelayanan dan bukan menjadi hama yang menggerogoti pelayanan. Ya, berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena
kita hamba-hamba yang tidak menjadi teladan ya. Yang kelima, kita harus menjadi pembela bukan pembelah. Artinya jangan kita membedakan orang dalam pelayanan ya, karena walaupun bagaimana Tuhan mau kita memandang orang sama seperti Yesus memandang mereka. Selamat berjuang bersama dengan saya pun bukan hamba Tuhan yang sempurna. Saya berharap saudara berdoa buat kami hamba-hamba Tuhan yang berjuang hanya sekedar mencari perkenan Tuhan. Shalom, selamat pagi.